Ya, berjumpa lagi dengan saya Soi di menjadi master PLSQL bareng Soi. Jadi di sini materi 2 yaitu interaksi PLSQL dengan Oracle Server. Bagaimana kita menggunakan PLSQL yang sebelumnya kita pelajari merupakan bahasa pemrograman itu dapat berinteraksi dengan Oracle Server. Tidak lupa video tutorial ini disponsori oleh PENS Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dan BIPS B3 Informatics Brother Sister. Perkenalkan lagi, nama saya Safrizal Ariandi atau biasa dipanggil Soi. NRP 21031-21046 dengan dosen pembimbing Pak Rengga Asmara, Eskom OCE. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Itu membuat select statement dalam PLSQL. Jadi bagaimana kita menampilkan data dengan PLSQL. Itu membuat DML, Data Manipulation Language Statement dalam PLSQL. Jadi DML sendiri itu terdapat 3, insert, update, delete. Kita langsung mulai mengenai SQL statement. Pada saat suatu informasi perlu diekstrak dari suatu database, maka digunakan SQL statement. Select statement dapat digunakan untuk mendapatkan baris-baris pada tabel, sedangkan perintah DML, Data Manipulation Language, dapat digunakan untuk memodifikasi data yang ada pada database. Prinsip yang berlaku pada PLSQL dalam hubungannya dengan kontrol transaksi dan DML statement adalah keyword end menyatakan akhir dari PLSQL block, bukan akhir dari transaksi. Jadi satu blok bisa terdiri dari beberapa transaksi. Lalu PLSQL tidak secara langsung berhubungan dengan DDL atau Data Definition Language. Jadi dalam PLSQL tidak ada perintah seperti create table, alter table, atau drop table. PLSQL tidak mendukung DCL, Data Control Language. Jadi dalam PLSQL tidak ada perintah seperti grant atau revoke. Ya, jadi di sini kata kuncinya yaitu PLSQL itu hanya dapat menerima statement atau SQL statement select dan perintah DML, insert, update, delete. Tidak bisa digunakan untuk DDL, Data Definition Language, create, alter, drop. Juga tidak bisa mendukung DCL, Data Control Language, contohnya itu grant atau revoke. Lalu untuk keyword end ini menyatakan akhir dari PLSQL block. Sudah kita pelajari pada materi pertama, terdapat kata kunci end untuk mengakhiri blok. Jika memulai blok PLSQL menggunakan begin, maka untuk mengakhiri menggunakan end. Untuk mendapatkan atau meretrieve data dari database, digunakan select statement. Bentuk umum sintak dari select statement yaitu select list into variable name, record name, from table where condition. Jadi bentuk select statement ini sama seperti select biasanya, namun terdapat kata kunci baru yaitu into. Select list daftar kolom sedikitnya 1 termasuk di dalam ekspresi SQL, fungsi baris, fungsi grup. Variable name, skala variable yang menangani nilai yang dipanggil atau yang di retrieve. Lalu record name, PLSQL record yang menangani nilai yang dipanggil atau yang di retrieve. Table, nama table database. Lalu condition, terdiri dari nama kolom, ekspresi, konstanta, dan operator pembanding termasuk variable dan konstanta PLSQL. Kalau into dalam select statement harus ada dan digunakan untuk menentukan nama variabel yang menangani nilai yang didapat dari clause select.
Jadi di sini maksudnya yaitu untuk select biasanya hanya menampilkan, namun di sini hasil select akan dimasukkan ke dalam sebuah variabel. Untuk lebih memahami, di sini terdapat contoh dari program PLSQL menggunakan select statement. Declare vdepno number 4, vlocation ID number 4, begin select department ID location ID into vdepno vlocation ID from department per department name dengan cells itu mungkin kita ingin mencetak atau sebagainya, lalu n. Jadi terdapat dua variabel di sini yaitu vdepno dan vlocation ID yang nantinya akan menyimpan nilai dari departemen ID dan location ID dari tabel departemen yang mempunyai nama sales. Di sini contoh kedua itu untuk pendeklarasian variabel kita gunakan kata kunci %type. Masih ingatkan pada materi pertama, %type digunakan untuk menyalin tipe data dari kolom pada suatu tabel. Variabel v hire date memiliki tipe data yang sama dengan tabel employee kolom hire date. V salary memiliki tipe yang sama dengan kolom salary pada tabel employees. Begin select hire date salary into v hire date v salary from employees where employee ID sama dengan 100. Jadi variabel v hire date menerima hire date dari tabel employees dari employee yang mempunyai ID 100, dan v salary menerima nilai dari salary yang mempunyai dari employee ID yang mempunyai employee ID sama dengan 100. Nah, contoh ketiga, kita menggunakan fungsi sum, fungsi group, yaitu sum untuk mendapatkan jumlah total salary dari semua employees. Jadi set server output on. Jadi karena kita di sini akan menggunakan DBMS output line, kita harus men-set on terlebih dahulu server output. Jadi declare v sumsal number 10,2, vdepno number not null kita isikan 60, begin select sum salary into v sumsal from employees where department ID sama dengan vdepno. DBMS output line the sum salary is concat to char v sumsal n. Jadi di sini select sum salary ini menunjukkan bahwa semua salary pada departemen ID 60 itu dijumlahkan dan dimasukkan ke dalam variabel v sumsal. Nah, di sini untuk menambah data kita gunakan perintah insert. Perintah insert ini digunakan untuk menyisipkan data baru. Di sini sudah ada contoh penggunaan perintah insert. Jadi begin insert into employees, employee ID, first name, last name, email, hire date, job ID, salary, values, employee, sec.neckfall, root course, r course, sysdate, ad, ast 4000 n. Jadi insert into employees, untuk insert itu sama saja seperti ketika kita menggunakan SQL biasa. Jadi di sini tinggal dimasukkan ke dalam blok anonymous. Jadi di antara begin dan end sama saja seperti biasanya.
Lalu untuk mengubah data, kita gunakan perintah update. Perintah update digunakan untuk memodifikasi baris yang sudah ada pada tabel. Berikut ini contoh penggunaan perintah update. Declare Vessel increase employees ID salary. Ya, jadi berikut adalah contoh penggunaan perintah update. Dapat dilihat. Update employee set salary sama dengan salary plus vessel increase. Jadi biasanya untuk SQL statement kita hanya menggunakan update employee set, nama kolomnya terus apa. Namun di sini pada PLSQL kita dapat menambahkan variabel yang dimasukkan dalam employees. Lalu untuk menghapus data kita gunakan perintah delete. Perintah delete digunakan untuk menghapus baris yang tidak diinginkan. Ya, berikut contohnya. Kata kuncinya di sini itu delete from employees where department ID sama dengan VTEP no. Lalu menggabung baris data. Perintah merge digunakan untuk memilih data dari satu tabel, kemudian mengubah atau menyisipkan data tersebut ke tabel yang lain. Berikut ini contoh penggunaan perintah merge. Nah, di sini aturan penamaan. Berikut ini aturan penamaan dan PLSQL. Untuk variabel atau namanya itu vname, konstanta cname, kursor name kursor, exception name, table type name table type, table name table, record type name record type, record name record, variabel substitusi dalam SQL Plus, pname, host atau bind variable gname. Lalu SQL kursor. Definisi. Pada saat suatu SQL statement diberikan oleh user, Oracle Server akan membuka suatu area pada memori untuk menyediakan proses parse dan execute dari SQL statement tersebut. Area pada memori tadi disebut dengan kursor. Ada dua macam kursor, yaitu implicit kursor dan explicit kursor. Mungkin untuk kursor akan dibahas lebih lanjut pada materi-materi selanjutnya. Di sini hanya akan dibahas singkat saja, yang akan memberi gambaran umum mengenai apa sebenarnya maksud dari kursor tersebut. Lalu atribut. Dengan menggunakan atribut dari SQL kursor, kita dapat menguji hasil dari SQL statement. Berikut ini atribut dari SQL kursor. Ada 4, yaitu SQL percent row count. Gunaannya yaitu untuk menampilkan jumlah baris data yang dihasilkan, nilai integer. Jadi contohnya seperti ketika melakukan select, untuk biasanya terdapat berapa rows font. Jadi ketika kita melakukan SQL, ya, contohnya seperti ini, bisa di gambaran. Ini select percent from tidak usah saja lah. Jadi untuk SQL font atribut boolean yang bernilai true jika ada satu baris data atau lebih yang dihasilkan. SQL percent not font atribut boolean yang bernilai true jika tidak ada satu baris data pun yang dihasilkan. SQL is open selalu bernilai false karena PLSQL akan menutup implicit kursor begitu selesai dieksekusi.
Berikut adalah contoh dari penggunaan kursor, dapat dilihat. Jadi di sini intinya yaitu akan menampilkan berapa baris data yang dihapus. Ya, kita sudah memasuki latihan soal. Dibuat program untuk menampilkan nomor maksimum dari Departemen ID, gunakan fungsi max. Setelah itu simpan hasilnya dalam bind variable gmax_depno dan tampilkan hasilnya. Variable gmax_depno varchar 230 bikin select max Departemen ID into gmax_depno from departments and print gmax_depno. Jadi di sini kita mendapatkan nilai maksimum dari departemen dan dimasukkan ke dalam variable bind gmax_depno. Modifikasi program soal nomor 1 tadi dengan menyisipkan informasi departemen baru ke dalam departemen. Gunakan perintah define untuk nama departemen. Beri nama departemen yang baru ini education. Jadi define dep name education. Bikin insert into departemen ID, departemen name, manager ID, location ID. Values seperti berikut. 271 sama dengan dep name 00, yaitu untuk manager ID dan location ID diberi nilai 0. Buat program untuk menyisipkan data baru dengan nilai yang telah dibuat sebelumnya, di mana nomor departemen sama dengan gmax_depno ditambah 10. Jadi 270 plus 10 sama dengan 280. Nama departemen sama dengan soal nomor 2A dan isi kolom location ID dengan nilai 0. Ya, sama saja seperti tadi. Yang ditambahkan di sini yaitu untuk departemen ID-nya. Departemen ID itu ditambahkan 10 dan dimasukkan ke dalam data menggunakan perintah insert into. Tampilkan data departemen yang baru dibuat, jadi mudah saja menggunakan select bintang from departemen where departemen ID sama dengan 290. Modifikasi data yang dibuat pada soal nomor 20 untuk data dengan departemen ID 250, set location ID 1300. Jadi di sini kita gunakan perintah update. Untuk langkah-langkahnya sama seperti sebelumnya, cuma di sini tambahan update departemen set location ID 1300 where departemen ID sama dengan vdep ID. Nah, vdep ID itu didapatkan dari nilai gmax_depno hasil dari select tadi. Buat program untuk menghapus data departemen yang dibuat pada soal nomor 2, departemen ID 250. Kemudian tampilkan hasil dari proses penghapusan data dengan menggunakan atribut kursor SQL row count. Periksakan hasil penghapusan dengan memberikan SQL statement. Ya, di sini sama saja. Jadi yang kita buat tadi itu dihapus menggunakan delete from. Lalu untuk menampilkan berapa baris yang dihapus, kita gunakan SQL %row count. Ya, terima kasih banyak. Tetap semangat untuk belajar PLSQL. Sampai berjumpa di Menjadi Master PLSQL bareng Sois selanjutnya. Terima kasih.